Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang SEO pada website atau Search Engine Optimization. Search engine adalah sebuah software atau teliti yang digunakan yang berbasis website maupun aplikasi desktop dan mobile yang berfungsi untuk mencari dokumen dalam jaringan internet berdasarkan keyword yang diinputkan dan dikembalikan result dari hasil pencarian. Contoh search engine itu seperti Google, Yahoo, DuckDuckGo, dan lain jenisnya. Cara kerja dari search engine itu, pertama, proses memerlukan aplikasi bot atau crawler yang bertugas untuk melakukan crawling dari data. Jadi proses ini dimana dari data mesin itu diproses dan melakukan query berdasarkan hasil pencarian. Hasil pencarian kemudian disajikan kepada pengguna lengkap dengan alamat website atau yang kita sebut dengan domain atau direktori tempat dokumen file hasil pencarian. Proses pencarian lebih cepat dibandingkan dengan apabila pengguna mencoba satu persatu dengan menghafalkan sejumlah alamat situs website yang cukup banyak. Ilustrasi penggunaan search engine pada Google itu sendiri, yang pertama, search engine pada Google memiliki database atau kita sebut sebagai search engine based situs. Proses selanjutnya, user akan melakukan hasil pencarian pada kolom pencarian untuk mencari keyword yang diinginkan. Pada mesin Google terdapat web crawler dan web spider untuk mencocokkan antara query yang diketikkan dan hasil data yang ada pada database. Selanjutnya, website akan mencari berdasarkan data yang sama, kemudian selanjutnya akan menyimpan dan selanjutnya menampilkan hasil dari hasil keyword yang diketikkan. Selanjutnya kita akan masuk terkait sebenarnya apa sih sebenarnya SEO, Search Engine Optimization. Jadi SEO sendiri adalah sebuah kumpulan proses cara taktik dan teknis dalam mengoptimalkan halaman website agar dapat memperoleh peringkat teratas pada hasil pencarian. Sederhananya, SEO akan melakukan perankingan pada sebuah website dan menampilkan data paling teratas yang sesuai dengan query. Tujuan dari SEO sendiri itu ada 4. Pertama, meningkatkan traffic kunjungan ke website. Kemudian kedua, meningkatkan page rank website agar dapat menempati posisi di halaman utama Google. Kemudian yang ketiga, meningkatkan popularitas website, dan tentu saja untuk peningkatan fee dari e-commerce. Adapun alur proses pada onsite di SEO, yang pertama ada domain atau company name, kemudian ada page name, halaman name yang memuatan nama dari halaman yang ingin ditemukan, kemudian ada judul, ada deskripsi dan konten. Ada 7 elemen utama pada SEO. Yang pertama ada HTML sebagai bahasa markup, kemudian yang kedua ada kata kunci, konten, desain, backlines, strategi, dan pemasaran. Ada 4 kecurangan terhadap sistem PageRank atau cheat PageRank. Yang pertama ada doorway page, link farming, keyword surfing, dan auto generate. Kita akan bahas satu-satu terkait cheat yang dilakukan pada sistem SEO. Link farming. Jadi link farming sendiri itu bentuk kejahatan dan kecurangan di dunia internet terkait SEO, di mana pelaku menyiapkan sejumlah besar situs palsu atau link phishing yang nantinya akan meredirect dari link asli ke link palsu pembuat. Seiring perkembangan zaman, kecurangan link farming mengarah ke jaring sosial dan media sosial. Jadi ilustrasi terkait penggunaan link farming itu ada sebagai berikut. Jadi semisal user akan mengarahkan dia ingin menuju ke website A, selanjutnya pelaku akan melakukan link farming atau proses phishing dari forward website A ke website D untuk kebutuhan kejahatan.
Yang kedua ada doorway page, yang mana suatu halaman situs yang diciptakan oleh pelaku kegiatan di dunia SEO dengan cara melakukan proses indeks terhadap sebuah mesin pencari atas search engine. Ada juga keyword stuffing, bentuk kecurangan dan penipuan di dalam SEO, di mana pelaku melakukan perulangan meta tag dalam website miliknya. Saat ini teknik ini sudah tidak relevan dalam dunia SEO. Kemudian yang terakhir ada auto generate page, scraper page, bentuk kejahatan dan kecurangan di dunia internet terkait SEO dengan cara melakukan spamming berupa website. Kemudian keterkaitan antara SEO dan strategi pemasaran global, setidaknya ada 7 bidang yang perlu saya jelaskan. Pertama, ada information site. Ini kebutuhan penampilan gambar, karena di dalam dunia e-commerce kita butuhkan gambar untuk melihat hasil produk. Kemudian ada content based site, website secara umum. Kemudian proses B2B atau business to business link, community sites, yellow page, dan web traffic control. Ini penjelasan singkat terkait information site, yaitu penekanan pada layanan penyajian informasi, fitur pendukung dalam e-commerce seperti SEO, kemudian content based site, contohnya e-commerce, kemudian website untuk layanan informasi, pembuatan e-commerce, penyedia kontak, dukungan SEO, B2B untuk proses business to business, dan keterkaitannya secara global. Ada community site, sarana virtual berbasiskan internet dan dapat digunakan oleh penjual maupun pembeli dalam transaksi online atau e-commerce. Ada yellow page, yaitu layanan dalam bentuk buku cetak berguna untuk memberikan informasi secara online secara time index. Dan terakhir ada web traffic control, menjadikan layanan pemantauan kontrol traffic untuk keperluan pemasaran secara online berdasarkan internet. Web traffic control telah menjadi semacam etalase online untuk menyajikan layanan pemasaran online, e-commerce, dan computational advertising atau periklanan komputasional, serta dukungan search engine optimization. Itulah tadi penjelasan terkait SEO. Kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.